Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar seni budaya kelas 7 dengan tema yang pertama yaitu seni rupa. Materi yang pertama yang bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di bab 1 ini siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu siswa dapat mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang kedua, siswa mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda, serta mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung hong merupakan salah satu contoh fauna yang sering menjadi objek batik di pesisir pantai Pulau Jawa. Motif burung hong ini mendapat pengaruh dari Cina. Oke, lanjut. Materi yang pertama yaitu pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungi dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Secara fisik, menggambar hanyalah menguratkan alat gambar untuk mencurahkan imajinasi yang ada di pikiran kita, baik itu meniru alam ataupun tidak, imajinasi murni kalian sendiri. Namun sejatinya gambar adalah bahasa universal yang dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Lanjut, yang kedua ada objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Dan di bawah ini bisa kalian perhatikan, ini adalah contoh gambar dari flora, fauna, dan alam benda. Oke, lanjut. Materi yang ketiga ada komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting dalam melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat tuh kalau
Contoh komposisi simetris itu bidang kanan sama kirinya sama. Sedangkan komposisi asimetris itu bidang kanan sama kirinya tidak sama, karena bagian kirinya itu terdapat gagang dari tekonya itu. Jadi dikatakan asimetris karena bidang kanan dan bidang kirinya tidak sama, tapi terkesan menunjukkan keseimbangan juga. Lanjut, materi yang keempat ada teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih, atau berwarna. Yang kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang akan digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang teknik menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga Jepang memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh menggambar bunga Kamboja. Tahapan yang pertama, kalian gambar bentuk lingkaran dulu untuk pola bunganya. Dan yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, beri warna pada hasil gambar bunga. Nah, terus yang lingkaran pola tadi kalian hapus dan jadilah gambar bunga Kamboja yang kalian inginkan. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga Kamboja Jepang. Ada 4 tahapan dalam menggambar bunga mawar, yaitu yang pertama tahapannya gambar objek secara garis besar. Yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik-titik pusat bunga dan tepat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Yang keempat, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Selesai deh gambar bunga Kamboja dan bunga mawar yang kalian inginkan. Oke, selesai sudah pembelajaran seni budaya pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima kalian dan dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dalam penyampaian pelajaran saat ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.